Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Server Coding. Oke, pada video kedua ini kita akan mendemokan sistem yang sudah kita buat. Ya, jadi ini merupakan implementasi sistem dari video sebelumnya. Nah, di mana kita namai phishing detection system mendeteksi URL phishing. Oke, jadi phishing URL ini digunakan untuk mendeteksi apakah website itu baik untuk digunakan ataupun tidak baik untuk digunakan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa link yang nantinya hasilnya itu unsafe atau tidak baik digunakan untuk save sendiri seperti Medium untuk contohnya misalnya Medium, lalu rumah sebentar YouTube mungkin ya. Seperti ini. Mungkin ini merupakan salah satu website yang safe atau baik gitu ya. Oke, nanti kita coba contohkan untuk yang lainnya. Nah, di mana di sini terdapat baut. Nah, untuk menghindari terjadinya phishing, oke di sini respon, jangan pernah menanggapi email yang tidak diminta, yang meminta informasi pribadi. Nah, jadilah curiga. Waspadai email yang tidak menyebutkan nama Anda, salah mengeja atau tidak terlihat profesional. Nah, ini navigasi. Selalu menavigasi ke situs web bank, media sosial, atau lembaga keuangan dengan mengetikkan alamat web daripada mengklik tautan email. Nah, ini teman-teman. Lalu jangan pernah mengklik tautan di email yang tidak diminta. Nah, ini cara untuk kita menghindari terjadinya phishing ya kepada diri kita sendiri. Oke. Nah, di sini terdapat suatu kolom di mana ini kita akan memasukkan URL nanti untuk pengetesannya. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, target. Laporan PWG menyoroti bahwa penyerangan kredensial yang diincar. Ada perubahan yang nyata akhir-akhir ini. Nah, penyerangan sekarang paling banyak menargetkan layanan keuangan seperti platform perbankan, pertukaran kripto dengan email, webmail, dan e-niaga masing-masing turun ke posisi kedua dan ketiga, dan Dolores. Oke, jadi untuk serangan di dalam tahun 2022 itu lebih menargetkan ke dalam finansial ya, atau keuangan. Oke, seperti ini, teman-teman. Di sini serangan di dalam dunia maya. Email phishing dikirim setiap hari. Nah, 3,4 nih. Jadi sangat banyak, teman-teman. Perusahaan yang diserang setiap tahun, orang yang tidak akan mengenali situs web penipuan. Nah, karena masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu URL itu phishing atau tidak. Nah, makanya sistem ini dibuat untuk membantu orang yang tidak mengetahuinya ya. Oke, lalu bagaimana untuk cara demonya? Oke, kita akan masukkan, misalnya kita buka situs Medium, lalu kita masuk dulu teman-teman. Nah, kita hanya perlu link ini yang di atas teman-teman. Oke, lalu kita coba pastikan di sini Medium https medium.com. Oke, ini penting ya teman-teman untuk dimasukkan baik itu HTTP atau HTTPS karena sistem itu sangat mengenali untuk awalan seperti ini. Oke, kita coba find out. Kita lakukan atau sedang mendeteksi apakah ini tuh phishing atau tidak. Oke, di sini teman-teman, website is 100% safe untuk digunakan. Jadi website ini, URL ini itu sangat baik, teman-teman. Bahkan tingkatnya juga 100%. Kita bisa continue. Nah, yang ini teman-teman langsung kita dibawa ke halaman Medium ini. Oke, coba kita YouTube ya teman-teman. youtube.com. Kita copy lagi. Kita pastikan di sini. Kita find all. Oke, tunggu sampai sistem mendeteksi URL tersebut. Oke,
Nah, di sini terdapat 93%, tapi safe untuk digunakan. Jadi skornya itu masih tinggi ya. Jadi ini masih baik tentunya untuk YouTube ini. Lalu misalnya saya mempunyai website baru tentunya atau blog ya. Teman-teman yang bisa kita coba cek apakah yang baru ini berapa persen gitu ya. Oke, namanya MR Server Coding. Teman-teman juga untuk mengetahui informasi lainnya bisa buka untuk website ini, teman-teman. Jadi di sini banyak tuh sekali tutorial yang nantinya juga untuk seperti penjelasan mengenai laporan, seperti penunjang lainnya untuk seri tutorial machine learning ini akan di-share di website ini, teman-teman. Oke, kita coba deteksi, teman-teman. Find out. Oke, kita coba tunggu proses dari deteksinya. Nah, teman-teman, di sini website is 98% safe untuk digunakan. Jadi ini sudah termasuk atau sudah terbaca ya di dalam seperti Alexa Ring dan sebagainya. Karena jika teman-teman juga membuat website baru, otomatis URL atau domainnya itu masih baru dan itu bisa diindikasi sebagai website phishing. Lalu bagaimana sih hasilnya ketika kita melakukan pengecekan bahwa website itu phishing gitu ya? Coba kita gunakan URL ini. Nah, di mana URL ini? Tentunya dia itu menggunakan HTTPS, yang dimana HTTPS itu sudah SLL ya teman-teman, SLL gitu. Jadi sudah ada pengamanannya. Tapi di sini untuk penulisan dari domainnya seperti ini, OWL strip on.tk gitu ya. Oke, apakah ini diindikasi sebagai phishing atau tidak untuk URL seperti ini? Oke, kita coba tunggu. Jadi perlu diketahui teman-teman untuk menentukan apakah website itu phishing atau tidak. Nah, itu tuh tergantung dari algoritma yang tadi kita sudah train. Jadi misalnya kita menggunakan algoritma eh, gradient boosting classifier, maka keakuratannya seperti itu. Jika kita yang mengkonvertnya yaitu random forest, maka ketika kita bandingkan hasilnya, walaupun URL-nya itu sama, maka hasil ini akan berbeda gitu karena keakuratan dari algoritma atau setiap algoritma itu berbeda. Oke teman-teman, untuk seperti ini, yaitu safe untuk digunakan, tapi untuk nilainya itu hanya 69 teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilah lagi apakah ini safe atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya seperti ini URL-nya. Jadi ada titik-titik seperti ini ya. Lalu di sini juga tidak ada atau memakai HTTP biasa. Coba kita find all. Oke, kita coba tunggu kembali. Nah, di sini website is 100% unsafe untuk digunakan. Jadi website ini jangan digunakan atau jangan diakses itu teman-teman karena ini diindikasi sebagai website phishing. Oke. Selanjutnya, jika mempunyai alamat IP seperti ini, tapi di depannya menggunakan HTTPS ya teman-teman. Coba kita find. Kita lakukan uji coba ketika itu tuh merupakan IP gitu ya. Karena biasanya untuk IP sendiri itu hanya di lingkup untuk apa sih personal gitu. Tapi di akses publik itu berarti bisa juga asal di depannya terdapat S seperti itu ya, atau secure. Nah, karena setiap domain tersebut teman-teman harus tahu bahwa setiap domain seperti ini hanya penamaan biasa, tetapi di dalam DNS server atau seperti itu, dia itu deretan angka gitu teman-teman, bukan seperti ini, bukan MR Super Coding, YouTube, Medium, bukan gitu. Oke, jadi ini safe untuk digunakan. Selanjutnya teman-teman, jika URL seperti ini,
ini menggunakan HTTPS, tapi di sini terdapat panjang ya teman-teman. Oke, ini 99% tidak baik, jadi ini jangan digunakan teman-teman. Selanjutnya, jika ada .php seperti ini, oke, coba kita cek. .php, oke, kita coba tunggu. Dia sedang mencari tentang ini ya. Oke, ini bisa teman-teman, karena jika kita lihat seperti ini ya, misalkan ini artikel nih. Nah, ini .html seperti itu. Jadi tidak berbeda jauh teman-teman ya. Itu .php gitu. Oke, selanjutnya jika seperti ini, kita find out. Ini URL. Oke, coba kita tes jika banyak strip seperti ini. Nah, ini juga teman-teman ya tidak baik untuk digunakannya. Oke, selanjutnya yang terakhir coba kita tes untuk contoh seperti ini. Oke. Dan ini juga tidak baik teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk demo di dalam aplikasi atau sistem yang akan nantinya kita buat ini. Kita akan atau saya akan coba spill teman-teman bagaimana script eh, framework dari Flux-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi di sini terdapat fitur nih. Fitur. Nah, jadi nantinya setiap fitur itu kita lakukan ekstraksi teman-teman. Start report yang tadi kan terdapat 32 fitur. Nah, kita lakukan suatu validasi. Ini ada integration teman-teman untuk pemanggilan dari modelnya. Oke, nanti di sini tuh terdapat model 1.pkl. Nah, di mana ini yang sebelumnya itu kita lakukan suatu export ya teman-teman dari Jupyter ini, dari Jupyter. Kita lakukan export teman-teman dengan nama nantinya di sini tuh model pkl1 misalnya. Ini model 1.pkl seperti itu. Nah, jadi nanti di sini disimpan model 1pkl yang merujuk pada algoritma yang kita proses. Lanjut ada apps di mana ini untuk mengakses nantinya untuk halamannya teman-teman, halaman websitenya. Index HTML itu merupakan desain dari websitenya. Karena di sini saya menggunakan yang sederhana saja gitu ya, menggunakan HTML, tidak menggunakan React atau JavaScript. Oke, ini styling teman-teman, stylingnya, lalu ini mah image gitu ya. Tuh. Oke, selanjutnya ini untuk launch, ini seperti biasa ini mah untuk ketika kita menggunakan VS Code. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai demo dari aplikasi websitenya teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk membuat sistem ini, silakan ikuti terus untuk seri tutorial kali ini mengenai pembuatan deteksi website phishing. Dan insya Allah jika teman-teman ada ketentuan seperti membuat project di kampus misalnya harus machine learning, maka ini sudah bisa melengkapi teman-teman. Karena di sini juga saya sudah membuat suatu bukunya teman-teman. Bentar. Ada buku yang sudah dibuat dan dipublish teman-teman untuk mendukung dari proyek ini. Ntar kita coba spill dulu sedikit. Nah ini tahapan proses upload bukunya, final buku sudah ada nomor ISBN-nya teman-teman. Atau gini saja, kita coba cek lewat Perpurnasnya. Nah, jadi
Teman-teman bisa akses untuk perpurnas.go.id ini. Kita coba ke ISBN. Nah, di sini terdapat judul, pengerangan penerbit, lalu ISBN. Nah, kita masuk saja lewat judul, teksi halaman website phishing-nya. Oke. Mau tunggu. Oke, nah di sini teman-teman deteksi halaman website phishing menggunakan algoritma machine learning gradient boosting classifier. Oke, ini pengerangannya Muhammad Rizal, lalu penerbit Tokopedia, dan ini ISBN-nya teman-teman. Oke, jadi buku project ini sudah terdapat bukunya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa mempelajari dari tutorial kali ini. Kita cek by ISBN. ISBN, kita search. Nah, ini juga masih menampilkan hasil yang sama ya teman-teman. Oke, mungkin sekian di dalam pembahasan kali ini mengenai demo website pada sistem deteksi URL phishing. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton dan berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.